Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Yuliana D, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Baik, kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Sistem Informasi Pemasaran dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Pengertian sistem informasi pemasaran. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan sistem pemasaran dan mengapa sistem itu sangat membantu bagi suatu organisasi, kita harus terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan pemasaran. Asosiasi pemasaran telah mendefinisikan pemasaran suatu proses pelaksanaan proses harga, promosi, dan barang dan jasa untuk menciptakan perdagangan untuk memuaskan individu dan organisasi. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok, yaitu pertama, sistem pemasaran haruslah dilihat suatu sistem yang bersifat fleksibel karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu pemasaran dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Kedua, sistem kedua haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut haruslah dirancang dengan teliti dengan tujuan organisasi tertentu. Sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai sistem yang luas dan bersifat fleksibel karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu pemasaran harus berhubungan satu sama lain, harus berhubungan dengan lingkungan yang ada. Kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti dengan tujuan yang teliti dengan organisasi. Dengan kata lain, sistem tersebut haruslah dirancang dengan teliti dengan tujuan organisasi tertentu yang ada sehingga sistem tersebut akan memenuhi kebutuhan pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Ketiga, suatu sistem informasi pemasaran haruslah memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan pemasaran. Adapun komponen-komponen dasar sistem informasi pemasaran terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Lingkungan internal, 2. Perangkat pengguna, 3. Database, 4. Software atau perangkat lunak aplikasi, kelima, dukungan administrasi. Lingkungan internal. Sistem informasi pemasaran didesain untuk membantu manajer pemasaran dalam membuat keputusan yang efektif agar dapat memberikan kontribusi untuk mencapai perusahaan. Perangkat pengguna, komponen dasar sistem informasi pemasaran. Yang kedua adalah perangkat atau pengguna yang berhadapan langsung dengan pemakai. Database adalah kumpulan file data yang tersusun dengan baik digunakan untuk saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Software aplikasi adalah komponen keempat dari sistem pemasaran. Ini adalah program-program yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengakses data dalam sistem database dan untuk saling menganalisis data dari satu ke data yang lain.
Software aplikasi adalah komponen keempat dari sistem informasi pemasaran. Ini adalah program yang digunakan oleh manajer pemasaran untuk mengakses data dalam sistem database dan untuk saling menganalisis data, menyediakan informasi member arah keputusan pemasaran. Dukungan administrasi menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung sistem dan manajer. Dukungan administrasi menyediakan arah, proses, prosedur, dan kebutuhan personel untuk memelihara integritas sistem dan untuk mendukung para manajer menggunakan sistem. Informasi terbagi atas dua, yaitu informasi internal dan informasi eksternal, di mana informasi internal memberikan keuntungan yang spesifik bagi kegiatan operasional bagi perusahaan, sedangkan informasi eksternal dengan informasi eksternal di mana organisasi beroperasi, manajer pemasaran dapat mengidentifikasi segmen pasar bagian konsumen potensial dengan kebutuhan yang mirip. Pengawasan lingkungan dan lingkungan kompetitif. Lingkungan internal perusahaan bermacam-macam, maka seseorang perancang harus membutuhkan pendekatan yang sistematik untuk mempertimbangkan data yang berkaitan operasi internal dari suatu organisasi. Posisi jabatan di dalam Departemen Pemasaran. Fungsi yang dijelaskan di atas dapat diartikan bahwa dapat dipertanggungjawabkan pada organisasi pemasaran, lalu menggunakan informasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Informasi adalah kunci dari keunggulan kompetitif pemasaran. Namun demikian, informasi juga bagaikan pedang bermata dua. Misalnya, di satu sisi, data yang terlalu banyak dapat mengakibatkan manajer tidak dapat mengatasinya. Namun dilihat dari sisi lainnya, ada yang tidak akurat atau kurang lengkap dapat berimplikasi pemasaran, dapat mengakibatkan pengambilan keputusan. Logistik dalam perjalanan atau pengangkutan. Pengangkutan logistik menyadarkan bahwa perusahaan membutuhkan lingkungan dan menyuplai. Penyuplai dan biaya mempengaruhi perkembangan dan desain produk dan mempengaruhi biaya produk perusahaan dan produk spesifiknya. Operasi produksi. Informasi produksi dari suatu perusahaan terkadang atau selalu mempengaruhi program pemasaran. Logistik di luar perjalanan. Penanganan barang yang baik dapat mendatangkan keunggulan kompetitif. Sebagai contoh, seorang pemasok dapat memilih sarana yang alami untuk menduplikasikan. Seorang pemasok dapat memilih sarana yang alami dalam menduplikasikan sistem distribusi seperti pengangkutan biaya kapal dan gudang, karena biaya distribusi alami akan meningkatkan fleksibilitas harga. Pemasaran dan pelayanan. Pencatatan penjualan internet memungkinkan pemasar untuk memonitor unit yang terjual, harga yang pantas, dan keuntungan kotor dari geografis penjual atau agen. Pelayanan.
Catatan pelayanan adalah sumber informasi penting lainnya untuk manajer pemasaran, yang mana harus memonitor kualitas produk dan kualitas konsumen. Itulah tadi materi tentang sistem informasi pemasaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.